Audio Jungle. Halo guys, kembali lagi di Ngobas, Ngobrol Bebas. Gue Safina dan tamu kali ini ada mahasiswa baru Universitas Raharja. Boleh dikenalin ini? Halo, nama gue Ajana Nanda Setia. Gue mahasiswa baru di Universitas Raharja ini dan gue dari jurusan Teknik Informatika. Oke, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Oke, di sini gue mau minta maaf dulu soalnya gue baru banget jadi podcaster di sini dan sebelumnya juga nggak pernah nih ada kayak host di suatu acara. Oke, tentu saja masih seperti biasa gue bakalan nemenin waktu luang kalian dengan cerita unik di Ngobas ini. Oke, kalau boleh tahu nih, kan lu baru masuk ke Universitas Raharja. Ya. Sebelumnya nih lu alumni apa gitu? Alumni mana? Alumni mana? Sebenarnya gue agak belok banget. Bukan agak, kayaknya emang belok banget. Apa tuh? Gue dari SMK Kesehatan. Kesehatan Nusada Bratama yang berletak di Kota Serang. Ya. Jadi lo perawat nih? Iya. Perawat banget gue. Tempatnya tuh di mana tadi? Di Kota Serang. Serang. Iya. Oke. Lo kan jurusan keperawatan nih. Terus apa nih yang buat lo kayak bisa lintas jurusan gini? Keinginan gue sendiri sih. Gue kayak pengen belajar hal lain juga yang mungkin juga hal-hal ini juga hal yang gue cari juga. Oke. Hobi atau apa gitu? Kesukaan sih, bisa. Kesukaan. Hobi lah, masuklah hobi tapi yang nggak terlalu dihobiin juga. Oke. Kan jurusannya nih beda nih, broadcast ya kan? Broadcast sama keperawatan. Apa sih yang lo siapin nih sebelumnya? Yang gue siapin. Kayak sebelum lo masuk ke sini gitu. Yang gue siapin apa ya? Mental gue aja sih. Mental, oke. Iya. Karena mau dibilang nyiapin apapun kan gimana ya? Gue sekolah kesehatan, keperawatan beda, barang-barangnya pun alat-alatnya pun beda nyentuhnya. Bener-bener. Jadi gue kayak ya udahlah, gue siapin jati diri gue aja dulu. Tapi sebelumnya ada basic broadcast gitu? Basic broadcast. Iya. Pede aja sih gue. Iya. Iya. Kalau ngedit gitu nggak pernah? Ngedit ada lah kecil-kecil mah kali. Iya. Oke. Kalau di broadcast nih lu lebih ke apa? Video, foto? Netral sih gue. Selagi gue ingin belajar dan gue pengen bisa, gue pelajarin. Apa yang paling pengen bisa gitu? Yang pengen gue bisa banyak, gue pengen bisa ngedit, gue pengen bisa foto, capcam, semuanya. Begini pun gue sama pengen bisa juga. Oke. Jadi ini kesempatan bagus banget ya buat lu datang ke podcast ini gitu. Iya, bener. Oke, selama sekolah keperawatan nih, apa sih yang lu dapetin? Perawat apa sih? Perawat tuh ya beneran, selama sekolah keperawatan yang gue dapetin beneran ilmu-ilmu kesehatan sih. Jadi kayak banyak lah, soalnya gue di tahun kedua sekolah perawat tuh PKL juga di rumah sakit 2 bulan. Rumah sakit mana? Rumah sakit di Cilegon, di RSUD Cilegon, sama satu lagi gue lupa. Oke. Gimana tuh pengalamannya PKL? Lumayan. Kebetulan di bulan keduanya itu COVID-nya banget. Ya, gue tuh COVID-nya banget gue. Sampai waktu itu gimana ya? Gue kan ngekos juga ya sekolah sono. Ngekos. Awal mula di bulan pertama gue PKL, gue beli masker kayak paling sebok yang masker medis sama handscoon tuh paling 60.000, 70.000. Pas COVID itu harganya gila, gue sampai naik ya. Sampai patungan gue. Nggak cuma patungan, gue sampai sempat ngambil masker di RS malah. Nyuri-nyuri ya. Oke. Kalau jadi perawat nih pasti tahu pertolongan pertama gitu kan? Iya, sejenis. Oke, bisa kasih tahu teman-temannya mungkin? Pertolongan pertama apa nih? Gue udah agak lupa juga, paling gue jelasin. Mungkin kayak kalau misalnya ada yang pingsan atau apa gitu, pertolongan pertamanya apa? Yang sesak kali ya. Mungkin kayak gitu. Kalau ada pertolongan kayak orang sesak napas mungkin. Nah itu pertama kita harus benerin dari posisi dia duduk dulu. Itu harus kita dudukin beneran kayak gini. Nggak boleh ditidurin. Karena kalau dia dibaringin itu malah makin sesak. Karena didudukin tuh biar si paru rongganya tuh kebuka. Biar dia lebih mudah bernapas. Abis itu baru kita
kasih obat oksigen gitu ya. Nah itu baru dikasih itu. Oke. Kalau perawat nih pasti biologi banget ya? Lumayan. Ada hitung-hitungan nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya gue masuk sini kayak ada matkul algoritma. Gue kaget. Gue nggak ada hitung-hitungan banget gue. Iya benar-benar. Terus sama sekolah perawatan nih pasti ada suka dukanya. Boleh kasih tahu? Apa? Suka dukanya gitu? Suka dukanya? Iya. Gue nggak tahu ya dukanya gue apa ya. Kayaknya senang. Mungkin capek gitu? Ada capeknya mungkin? Capek mungkin. Sekolah perawat biaya agak mahal juga sih. Iya. Capeknya menurut gue nggak ya capek sih praktek. Cuma kalau lu seneng ngejalaninnya pasti dibawa enjoy aja. Bener. Ya. Kadang gue dengar dari teman-teman gue pada ngeluh tuh kayak praktek gini praktek gitu pada nggak bisa. Kalau gue kan dibawa santai aja. Atau bisa nanya-nanya juga yang gitu sih. Oke. Kalau dukanya? Tadi dukanya ya sukanya. Itulah, sukanya lu bisa belajar banyak ilmu lah dari segi kesehatan. Gak cuma dasarnya doang tapi lebih mendalam. Lu tahu dan lu bisa dapat banyak pengalaman kayak gue PKL tuh kayak di rumah sakit kan. Gue bisa belajar lagi dari pengalaman yang orang-orang sakit gitu. Kayak orang-orang yang cuci darah mulu kenapa. Dan gue tanya, dia katanya kebanyakan minum kayak Coca-Cola. Nah buat kalian semua tuh jangan terlalu sering minum kayak begitu. Kalian kalau mau minum kayak begitu harus banget diakhirin sama air putih. Gitu. Terus belajar ilmunya banyak. Waktu itu gue sempet kunjungan ke RS ODGJ yang di Bogor. Gue lupa namanya. Di sana dapat banyak ilmu juga. Cuma mungkin minusnya apa ya? Kalau laki sekolah di perawat tuh paling cowoknya dikit banget ya. Cewek semua. Rata-rata sekelas tuh laki paling cuma under 10 lah. Sedangkan ceweknya banyak. Pasti sih. Terus kalau sebelumnya kan lu di perawatan nih, apa yang buat lu milih jurusan perawatan itu gitu? Apa yang buat gue milih jurusan perawat? Iya. Pure gue disuruh orang tua sih. Gue lulus SMP waktu itu belum sempat daftar mana-mana. Dan mungkin bapak gue nyuruh abang gue nih buat suruh daftarin gue ke sekolah kesehatan. Akhirnya karena abang gue ngampus di Serang kan di Bina Bangsa. Abang gue nyari lah sekolah kesehatan dan kebetulan kenal sama guru di sana dan akhirnya gue dimasukin ke situ. Kirain karena fashionnya gitu ada baju seragamnya. Enggak ada. Karena gue suka juga sih. Apa nih yang membuat lo masuk ke Universitas Raharja ini? Kayak kan di Serang banyak tuh. Yang Serang banyak kampus ya? Iya kampus-kampus gitu. Kenapa ya? Gak boleh juga sih gue ke Serang lagi. Mungkin karena gue SMK udah di Serang, gue gak boleh di sana lagi. Jadi gue disuruh ya udah ke jauh lagi, ke yang lain jauhnya. Pindah lagi. Gue juga gak tahu kenapa, tapi yang jelas gue kuliah kagak boleh di Serang. Terus kenapa Universitas Raharja gitu? Universitas Raharja. Iya. Pertama gue dapat rekomendasi dari temen gue. Temen gue di sini. Jadi gue cobalah ke sini lihat-lihat dan karena gue ngerasa kayaknya dari segi tempat cocok, jadi gue masuk sini. Terus tadi temen lu itu siapa? Temen gue Padla Padli. Padla Padli. Kak Padla dan Kak Padli ya. Dia kembar. Kembar. Dia juga anak komunitas bukan? Iya, dia juga anak komunitas MAPIM. Terus kenal dari mana itu? Fadli? Gua satu SMP sama mereka. Satu SMP. Satu angkatan? Satu angkatan. Oke, karena di sini udah nggak ada pertanyaan nih. Iya. Mungkin ada yang mau lu tanyain atau apa gitu sebagai maba nih? Atau mungkin lu mau sharing sebelumnya kayak gimana? Yang gue tanyain sebagai maba ya? Gue bingung juga sih gue mau nanya apa karena gue bingung juga apa yang harus gue tanyain karena gue bingung apa yang gue belum tahu di kampus ini gitu. Karena sebelumnya kayaknya gue sering banget kesini sama temen gue itu. Tapi kalau tugas-tugas gitu lancar? Tugas-tugas? Kan lu udah ya gue paling ribet di tugas-tugas sih karena kan ya gitu ya hitung-hitungan itu gue kan gak ada banget jadi gue pusing. Hitung. Oke, sebelum masuk ke Universitas Raharja ini lu pasti ada prospek dulu nih kan. Nah gimana tuh perasaannya pertama kali offline kan ya?
Offline, reguler offline. Gimana tuh? Sebenarnya dibawa enjoy aja sih sama gue ospek. Dari semua kesimpulan ya pan-pan aja. Cuma paling ada satu yang menurut gue kurang banget gitu. Apa? Dari segi makan, kenapa harus dihitungin? Makan? Iya, makan. Dihitung, dikasih waktu. Kalau pribadi gue ya, ini buat dari pribadi gue, it's okay gue dihitungin, gue mah nggak apa-apa. Modelan gue mungkin sama teman-teman kelompok gue yang makannya kayak Tan Boy Kun, itu nggak peduli mau dihitungin juga. Gue kasihan sama orang-orang yang mungkin ada sakit mah dan lain-lain. Menurut gue itu kurang cocok untuk mereka dihitung-hitungin, karena kan harusnya menjaga kesehatan mereka yang sakit juga. Nggak boleh banget begitu. Itu dihitung berapa lama? Awal tuh pertama 5 menit. Terus sisanya gue udah agak lupa sih. Terus dikasih tambahan waktu juga sih. Cuma menurut gue tetap kurang worth untuk orang yang mungkin ada sakit mah. Itu bahaya banget. Jangan disepelein. Mah itu fatal. Ya, orang bisa stres karena mah dan orang bisa mati karena Bener mah. Banget. Gak boleh. Kan gue dari kesehatan jadi gue gak tahu. Jadi gue tahu kan. Jadi gue ngeluarin statement ini. Jadi kalau untuk perihal makan jangan dihitungin. Meski dikasih waktu menitan, jangan terlalu pendek lah, 10 menit, 15 menit lah harusnya. Menurut gue sih begitu. Kalau mah itu bisa sembuh gak sih? Mah bisa sembuh itu. Gue penasaran soalnya gue punya mah gitu. Menurut gue semua orang punya mah sih. Kalau dia nggak bisa ngejaga, iya. Nah jadi sembuh apa enggak, gimana kita mau ngejaga diri kita, makan jangan telat dan lain-lain. Benar. Kalau dari prospek itu ada yang berkesan mungkin? Yang berkesan. Kayak teman baru gitu ya? Teman baru ya ada. Terus lumayan asik juga sih prospek, kan namanya prospek kan pengenalan ya. Jadi ya ngikutin aja, gue ngikutin alurnya aja. Meskipun ya gue harus kehilangan rambut gue. Emang harus potong rambut ya? Iya. Kalau kagak rambut gue gak bakal gini kayaknya. Yang online enak ya berarti ya. Gitu. Saya itu masih online. Banyak yang protes itu untuk bagian keamanan. Nyuruh nyukur pendek tapi bagian keamanannya kagak. Atau mungkin seperti yang jelaskan di MC sebelumnya, sebelum ngasih peraturan tuh, dengan iming-iming negara ini negara peraturan katanya, pasti ada negara peraturan, pasti ospek pun ada peraturannya juga. Nah itu banyak yang ngeluarin statement gak setuju juga, karena apa ya, selain negara ini negara berperaturan, negara ini juga negara berpancasila. Dan di dalam Pancasila ada bait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah harusnya keadilan juga bagi mahasiswa prospek dan keamanan. Harusnya sama-sama gitu. Pendek. Ada loh opini itu, jangan salah. Benar. Kalau di rumah nih, waktu luang, lo ngapain aja nih? Di rumah apa di kos nih? Rumah ya. Oh, lo nggak kos ya? Ngekos, iya ngekos. Ngekos di mana tuh? Gue ngekos di Perum. Di Perum. Perum jauh nggak dari sini? Enggak juga. Enggak juga. Lu masalahnya jangan nanya gue Perum mana. Gue beneran gak tahu gue Perum mana. Masalahnya gue juga gak tahu nih daerah sini. Gue gak tahu daerah sini. Yang jelas gue berangkat aja ke kampus. Waktu luang di kos lah coba. Waktu luang di kos? Iya. Gue jarang di kos kayaknya. Terus sering di mana? Nah, gue kadang di sini juga agak lama. Kadang balik dari sini gue warnet. Oh warnet. Iya. Ngapain tuh di warnet? Gue yang iseng aja game ya? Iya. Oke. Game apa? Game apa? Banyak sih. Enak. Apa tuh? Ya, main ya yang ada game-game di warnet. Main-main kayak main PB mungkin temen gue pada main Apex, pada main Palo. Cuma gue belakangan ini gue dihasut suruh main Genshin. Gue gak ngerti. Gue suruh main Genshin. Apes banget tapi main itu. Kenapa gak jago? Bukan gak jago, gue dikutuk kayaknya sama developer. Sial banget gacha gue. Oke, kalau di rumah lu pulang setiap kapan gitu? Iya. Gue jaga toko. Ya. Kalau pulang berapa lama gitu jaraknya? Seberang rumah gue, tokonya. Enggak, maksudnya dari kos, dari kos iya ke rumah gitu. Enggak kos ke rumah. Iya, misalkan berapa kayak lu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali gitu. Sebetulnya sih. Ya? Enggak, kadang kalau misalnya kebetulan gue seminggu sekali. Cuma gue belakangan ini belum pulang, ada kali 2 minggu, 3 minggu gue belum pulang. Oke.
Oke, ini kan lu di Tangerang baru ya? Iya. Nah, suasana baru Tangerang tuh gimana? Suasana baru Tangerang ya? Iya. Mungkin kayak cuacanya beda mungkin apa enggak? Cuacanya sama sih. Sama. Cuma paling kayak di sini hujan, di sana enggak. Nah, iya geser pasti. Hujannya. Paling begitu doang sih. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Mas, terus kalau misalnya suasana kampus gitu, kan dari SMK ya? Iya. Ya, terus masuk ke kampus tuh pasti beda tuh. Pasti beda. Dari segi apa nih? Dari segi mungkin temen atau mungkin kayak pelajaran mungkin? Pelajaran jelas beda. Iya sih, masih beda. Dari segi pertemanan ya itu mah tergantung dari cara masing-masing bergaul. Iya. Jadi gue ya berteman aja selagi gue ada orang misal di kelas, ya gue berteman aja sama semuanya. Iya. Udah kemana aja nih di Tangerang? Udah kemana aja? Iya. Mungkin Paslam ya, paling Paslam. Paslam gue pernah. Benar. Lu terus? Jangan nanya Paslam deh, kelam gitu. Kenapa kelam ya? Kenapa? Bisa ceritain mungkin? Jangan di layar. Jangan di layar, oke. Jangan di layar. Oke. Terus selain itu lagi? Gue ke Paslam, paling gue balik ke rumah temen gue. Gue ke warnet, atau mungkin gue gabut dari sini nyebrang ke TC. Gue awal pindah Tangerang sini gue bingung, gue kira TC itu artinya Taman Cibodas. Cibodas. Taunya Tang City. Ya. Asli gue nggak tahu, kan gue baru banget. Iya, nongkrong di mana itu biasanya? Nongkrong Lawson. Iya. Lawson. Selain Lawson mungkin kopi gitu. Kopi. Tahu sih gue nggak ngopi. Masalahnya gue bingung ya, gue kalau kayak pengen nongkrong ke kafe, gue kan kayak kadang gue ngurangin minum manis banget. Nah, terus orang-orang rata-rata kalau ke kafe yang kopi-kopi gitu beli kopi apalah. Iya. Karena gue orang yang jarang minum manis, masa gue beli espresso? Pahit. Maksud gue, kalau gue pengen espresso doang, mending gue nyeduhin Nescafe di rumah. Oke, irit. Oh, kalau gitu ya, kalau misalkan sekolah keperawatan lo jadi lebih ini tentang diri sendiri ya, kayak kesehatan lo gitu. Gimana orangnya juga sih. Iya sih. Karena gue awal mula gue berhenti atau mengurangi minum manis karena gue ada motivasi workout. Motivasi doang, workoutnya kagak. Terus kalau kan lu ngurangin manis nih, terus ada lagi nggak kayak untuk kesehatan lo sendiri gitu? Yang lain ya. Apalagi gue nggak tahu, kayak yang lainnya kayak netral aja. Gue jarang sih olahraga juga kayaknya. Paling gue sepedahan. Bagus sepedahan. Oke, bentar. Oke nih, mungkin terakhir kali ya. Lo kan baru nih masuk komunitas Mavip. Iya. Mungkin ada kesan atau pesannya gitu? Pesan atau kesannya ya? Iya. Pertama, kesan gue di sini selama mungkin gue ke ruangan ini bolak-balik. Terima kasih buat abang-abangnya yang mau menerima gue masuk. Mungkin asik-asik aja orang-orangnya, pada asik-asik, pada open ya. Ya mungkin kadang ya buat kalian semua mungkin yang kayak maba juga kayak gue, jangan sungkan-sungkan buat kesini kayak gue. Karena gue kesini kayak gabut doang, entah cuma numpang wifi. Iya, ada yang tidur malah. Tiduran. Mungkin ya kadang gue iseng doang, kayak ngegame doang. Pokoknya jangan sungkan-sungkan, di sini open banget. Dan pesannya mungkin apa ya? Apa? Pesannya lebih ke mungkin ke maba-maba lain juga ya. Mungkin buat kalian entah yang masuk komunitas ini, kita semua mari kita semua menggali ilmu bersama-sama dan jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk bertanya. Ya, tapi bukan berarti jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk bertanya itu bukan berarti kalian harus bertanya dikit-dikit tanya, bukan. Kalian juga harus berusaha dulu. Ketika usaha kalian mentok, baru kalian bertanya. Betul. Udah? Ya. Oke. Kalau kesan mungkin untuk podcast ini gitu? Untuk podcast ini apa? Kursi kali ya, ganti kursi gaming. Kenapa kursi?
Kirain gak nyaman gitu atau apa? Kursi nyaman sih, cuma biar keren aja. Iya boleh mungkin ya. Enggak, bercanda. Oke, mungkin itu sekian ngebahas kita hari ini ya. Mungkin kalian bisa dengerin podcast ini di Komunitas Mafib di YouTube, ada juga Instagram kita di Komunitas Mafib _ ada juga Spotify ya, podcast Mafib Mafib Podcast. Dan terima kasih untuk Azan yang udah menyempatkan hadir di podcast ngebahas kali ini, dan see you next time guys, bye.